Kenapa tema ini diambil? Karena melihat ada video viral saja yang kita lihat dia selebgram, mendapatkan uang menjadi selebgram itu sangatlah mudah. Endorse dari satu produk itu bisa puluhan juta dan satu bulan ya bisa ratusan juta. Yang dilakukan hanya bisa di rumah saja dengan ngeklik, mungkin ambil video dan di-share karena dia sudah banyak follower. Tetapi keindahan dan kemudahan yang kita lihat dari luar itu ternyata tidak ada orang yang tahu dalamnya rumah tangga kita, ya sepenuhnya kita yang paham 100%. Maka semangat untuk memberitahu bahwa keluarga kita baik-baik saja melalui media sosial itu jangan sampai mendominasi keinginan kita untuk memperbaiki keadaan sebenarnya. Karena suka tuh kita terdominasi. Ketika makan, oke foto dulu, share di WA. Tetangga sudah share 2 kali, kita belum. Pak tahu Bang, saya pengalaman pribadi bukan? Enggak, kayaknya pikiran di dalam pikiran ibu termasuk ke saya. Itu silahkan saja sah dilakukan di dunia yang memang fasilitas itu tersedia. Tetapi kita harus memodifikasi kira-kira saya bisa menitipkan hal baik apa ya lewat postingan saya. Lewat saya semangat menyebarkan kebaikan-kebaikan yang ada di rumah saya, yang ada di kehidupan saya, kira-kira saya bisa titipkan kebaikan apa? Misal, kalau cuma sekedar nge-share lagi healing bersama teman-teman, nah itu orang sebenarnya nggak terlalu butuh informasi kita gitu. Maka kita bisa tuh menitipkan pesan-pesan kebaikan lewat captionnya. Captionnya kasih googling dulu dah, cariin hadis tentang keutamaan makan bersama. Nah, gitu. Jadi kita nggak sampai terjebak gitu. Walaupun fasilitas untuk share kegiatan kita itu ada, tapi kita nggak sampai terjebak bahwa semangat utama kita memberitahukan kesenangan-kesenangan kita, sampai kita lupa gitu, sampai agak lalai dengan keadaan yang sebenarnya yang harus saya perbaiki. Karena tiap hari mikirnya nanti bisa ngambil foto apa ya. Gitu. Jadi maka kalau bisa kita makan, ya kita akan stop dulu kan. Jangan dulu, tunggu datang semua menunya, baru kita foto nanti. Itu tuh supaya jadi penyeimbang. Kira-kira titipkan kebaikan apa? Supaya ketika orang melihat, dapat energi positif, bukan hanya dapat, ya mereka makan-makan, saya tidak. Dia lebih sering share kebahagiaan, sedangkan saya tidak. Ada sisi positif yang kita titipkan dalam semua hal kalau kita mau meniatkan itu. KDRT ini bisa jadi tidak pernah ada dalam kehidupan ibu yang hadir di sini, bisa jadi. Tapi bisa jadi pernah. Nah, kita ingin mempelajari, kenapa ya kok ada 2 orang yang bilangnya saling mencintai, bilangnya saling menyayangi, dia terikat dalam perjanjian yang agung dalam sebuah pernikahan, dan dia tahu tidak ada orang yang bisa menerima dia apa adanya selain pasangannya ini. Tetapi dengan teganya mereka itu nyiksa dan sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, yang pertama, ada trauma pengasuhan. Trauma pengasuhan membuat orang ini karakternya keras. Kalau dia terdidik keras, apalagi anak ini terdidik keras dan dia tidak ikhlas dengan didikan itu. Kenapa sih ayah kok tega mukul saya di depan teman-teman saya? Kenapa sih dia kok segitunya padahal saya ini anaknya? Kok sampai tidak ada belas kasihan kalau saya salah? Sedangkan kalau saya benar, mereka diam-diam saja tidak mengapresiasi. Akumulasi kekerasan-kekerasan yang dilihat oleh seorang anak di masa lalunya, itu akan membuat dia punya traumatis. Sehingga dia tanpa sadar keadaan yang dulu juga dipraktekkan di kehidupannya yang sekarang. Pasti ada tuh ketika orang punya trauma, trigger, pemicunya. Walaupun dia sudah berjanji, saya tidak akan seperti ayah saya dulu yang suka keras kepada saya, dan itu sudah tidak wajar. Tetapi ketika ada trigger, maka itu bisa muncul dengan tiba-tiba tanpa kontrol dia. Jadi logikanya sudah nggak bisa mengkontrol apa yang muncul dan terakumulasi di alam bawah sadar. Maka catatannya adalah kita sebagai orang tua jangan mewarisi traumatis kepada anak-anak kita. Sesuatu itu bisa menjadi luka dan traumatis kalau mereka tidak menerima keadilan dalam pengasuhan. Kalau salah silahkan dihukum, tapi nggak mungkin senakal-nakalnya anak hidupnya selalu salah. Pasti ada ruang kita untuk bisa mengapresiasi. Maka kalau kita seimbang, anak bisa punya pelajaran penting dari kerasnya orang tua itu. Orang tua saya sih keras memang kalau saya bikin salah.
Tapi kalau saya nggak bikin salah, dia sayangnya luar biasa. Dia peluk, dia suapin saya, dia kasih hadiah dan sebagainya. Keseimbangan itu membuat anak bijak menilai kenapa orang tuanya marahin aku. Maka kerasnya orang tua itu berubah menjadi sesuatu yang baik dan punya pesan positif ke dalam pribadi dia ketika orang tuanya seimbang, hukumannya keras, tetapi kalau dia tidak bikin salah, apresiasinya juga disadari, dirasakan oleh anak. Trauma yang membuat suami itu KDRT atau bahkan ibu juga KDRT, ada nggak ya ibu KDRT? Ada lah. Ada lah pasti. Nah, Bu Alfi kok yakin banget jangan-jangan Bu Alfi? Bisa aja Ustaz. Kan beritanya ada Ustaz. Oke. Kan ini nggak sepasang suami kan Ustaz yang jadi korban, bisa jadi anaknya atau bisa jadi ya KDRT. Jadi ibunya yang sudah sumpah, stres, bisa jadi anaknya ditelantarkan atau dilukai seperti itu. Terus dia banyak Ustaz beritanya. Ya betul itu. Nah, maka tadi itu. Sekarang kita lihat gitu Bu. Saya ini orang tipe yang keras atau yang lembut ya. Kalau keras, kira-kira saya sudah seimbang tidak mengapresiasi anak saya. Kalau saya ini tipe yang sangat memanjakan anak, hitung juga kira-kira anak punya nggak ya tanggung jawab, pelajaran tanggung jawab kalau saya terlalu memanjakan dia. Jadi tidak ada orang yang dia template lalu dia merasa tidak ada sesuatu yang bisa diperbaiki. Manusia itu nggak pernah bisa terima keadaannya template by template. Kalau aku orangnya gini ya mau apa lu? Makanya perintah agama belajar itu nggak boleh berhenti dari kita lahir sampai kita meninggal. Karena apa? Keadaan kita yang sudah Allah kasih berupa karakter itu, ada yang dia lembut, sabar, nggak bisa mukul, nggak bisa marah. Ada yang dia keras sekali, nggak bisa untuk sabar mendiamkan sesuatu. Kita tinggal lihat tuh, saya harus ada di posisi tengah. Kalau saya terlalu ke kiri, maka saya harus berusaha ke kanan sedikit. Kalau saya terlalu berada di kanan, saya harus ke kiri sedikit. Untuk menciptakan keseimbangan. Karena orang yang terlalu keras juga biasanya kurang mengapresiasi. Orang yang terlalu lembut, terlalu memanjakan tuh. Sehingga sekarang itu dikenal Gen Z, yang dikatakan strawberry generation. Luarnya nampak bagus, mereka kreatif, pintar, tapi kalau ada tekanan sedikit mudah Lembek ya Ustaz. mudah lembek, ya mudah rapuh. Udah rapuh ya. Dan itu bukan kesalahan mereka, itu adalah kesalahan kita sebagai orang tua dan bisa jadi kesalahan sistem dalam pendidikan yang ada di sekolah gitu. Maka secara profesional kita nggak boleh anak sekarang mah lembek-lembek. Kita harus memikirkan program apa yang membuat mereka itu nggak lembek. Kalau kita berbicara profesional sebagai pendidik. Nah kalau kita sebagai orang tua, profesional sebagai orang tua, kita harus cari cara. Anak saya ini lembek kenapa ya? Apa sayanya yang terlalu memanjakan dan menyayangi dia? Bentuk sayangnya saya itu salah arti. Sayang itu seolah-olah apa yang dia mau harus saya turuti. Kalau dia menolak apa yang saya mau, saya harus mendiamkan dan menyabari mereka. Atau bentuk kasih sayang saya itu harus membentuk karakter baik mereka. Tanggung jawab itu nggak bisa kalau tidak ada punishment. Makanya di agama ya ada namanya hukuman, siksaan dan sebagainya. Dan itu diinformasikan kepada kita sebagai hambanya supaya kita tahu dan bertanggung jawab terhadap hidup ini. Nggak seenaknya yang kita mau. Dan kita nggak bisa ke sama Tuhan bilang, ya gue kayak gini Tuhan, lu mau apa coba kayak gitu. Langsung bisa bergeledek. Ya orang tua, nah anak kita itu kalau kitanya terlalu memanjakan di usia-usia yang dia harus sudah dididik tanggung jawab, maka dia bisa katakan itu nanti. Dia bisa katakan itu ketika bekerja. Maka Gen Z itu sekarang 10 juta Gen Z pengangguran. Bukan karena dia nggak pintar, nggak diserap dunia kerja, tetapi mereka nggak tahan terhadap pressure yang ada di dunia kerja. Kan kita lihat tuh informasi mereka udah keterima ASN, ribuan mereka harus tiba-tiba resign. Kenapa? Nggak tahan tuh. Siapa yang salah? Dia orang tua punya tanggung jawab untuk menguatkan mental mereka. Karena begini, alamnya, zamannya sudah berubah. Mereka serba instan, apapun serba instan. Hiburan mereka tinggal scrolling saja. Maka dikatakan generasi sekarang itu sulit fokus. Minimal, maksimal itu mereka bisa fokus, benar-benar fokus 20 menit. Maka kalau kita sering ikut pelatihan motivasi kayak gitu-gitu, ada pemateri-pemateri yang materinya membuat kita ngantuk, cuman efektif ice breaking-nya doang. Jadi ice breaking nih, habis itu dikasih materi, mereka udah gak kondusif lagi, kasih ice breaking lagi. Itu ada problem tuh. Kenapa? Karena kita terbiasa anak kita ini pegang handphone kan? Scrolling. Mereka itu gak bisa menikmati film yang mungkin kayak kita dulu nunggu 1 jam, 2 jam, sinetron gitu. Mungkin efek sinetron episode ya Ustaz ya. Dulu saya masih kecil tuh ingat ada Tersanjung itu. Itu mah ya Allah.
Dia nggak pernah selesai. Ya, nunggu terus ya, Ustaz, ya besok konfliknya apa ya, terus gimana ya gitu ya. Dan itu sabar ya Ustaz ya? Betul, sabar, fokus gitu kan. Oh itu namanya fokus ya Ustaz ya? Nah sekarang itu nggak bisa. TikTok itu kita hanya beberapa detik selesai scrolling. Itu yang membuat otak kita bahagia dengan dopamin, tetapi membuat mereka itu sulit dan tidak mampu fokusnya tahan lama. Karena semuanya serba instan. Jadi kalau ada apa-apa di anak sekarang itu inginnya, udah nggak usah diceritain prosesnya. Oh, apa? Kesimpulannya taklim tadi apa? Gitu. Seolah-olah mendengarkan kesimpulan akhir itu sama dengan mengikuti dari awal sampai akhir. Nggak bisa tuh. Makanya sekarang anak-anak kita kesulitan untuk fokus duduk lama gitu. Mereka agak punya masalah di sana karena memang gempuran digital itu luar biasa. Maka kita sebagai orang tua juga harus menggempur dari semua sisi. Entah ada yang diikutkan pramuka, diikutkan eskul karate, diikutkan les apa dan sebagainya. Kenapa? Karena gempuran teknologi senantiasa menghantam mereka, maka kita juga bikin program penguat-penguatnya yang setidaknya setara lah, lebih banyak daripada gangguan-gangguannya. Maka kita sebagai orang tua harus sadar diri, saya posisinya di mana dan langkah saya harus kemana. Saya memang terlalu memanjakan anak saya, berarti langkah saya harus mulai lebih tegas ketika anak bikin salah, dia nggak mau melakukan instruksi dari orang tuanya, supaya dia mulai terstimulasi kekuatan mentalnya. Karena ketika nanti dia di dunia sekolah, di dunia kampus, di dunia kerja, dia bukan berhadapan dengan aku yang memanjakan lagi, tapi dia berhadapan dengan bos yang mungkin galak. Dia berhadapan dengan penolakan-penolakan ketika dia menawarkan jasa sebagai marketing. Padahal di rumahnya puluhan tahun dia tidak punya pelajaran penolakan-penolakan. Seolah-olah apa yang saya mau harus dihadirkan. Kalau tidak ada yang bisa dihadirkan, orang tua saya nggak boleh marahin saya, dia harus minta maaf. Itu mungkin nggak terucap di lisan anak-anak, tapi terasa bagi yang punya orang tua terlalu memanjakan. Dan sekarang tren sangat memanjakan itu banyak kita temui. Karena kita nggak mau anak kita seperti dulu, lalu kita over perhatiannya. Maka ketika dimarahin guru sedikit, orang tuanya buru-buru datang dan protes. Anak saya diapain? Saya bayar loh Bu di sini. Berasa kayak transaksi jadinya. Iya, transaksi. Nah kalau nggak bayar, ibu nggak boleh sekolah di sini gitu aja. Tapi itu bukannya kita nggak baik melindungi anak kita, tapi kita harus tahu batasan-batasannya. Anak kita butuh diajari tanggung jawab. Dan ketika dia bikin kesalahan, biarkan ada punishment, ada hukuman yang sudah terstandar dari suatu lembaga, dan itu biarkan berjalan dengan baik. Kalau ada efek-efek yang mungkin membuat negatif, tinggal bicarakan kembali ke sekolah. Bukan dari awal sudah tidak terima. Pokoknya jangan sampai ibunya aja nggak pernah marahin, apalagi lu sebagai gurunya. Nah, itu bahaya. Karena anak-anak kita harus diajari kekuatan mental. Dia harus tahu kalau bikin salah, konsekuensinya apa. Kalau walaupun ya, kurikulum Merdeka itu mengatakan nggak ada sekarang bahasa hukuman. Sekarang itu bahasanya konsekuensi logis. Saya kemarin ada English training di SMP Negeri 1. Di depan para pengawas itu saya bilang, untuk urusan karakter, kurikulum nasional itu belum pernah yang terbukti berhasil membentuk karakter dan akhlak manusia di Indonesia. Saya bukan ASN ya, biarin aja. Tapi mereka ngangguk-ngangguk. Terus ada guru yang dari SMP Negeri 1 bilang, berarti kita sesekali harus murtad ya terhadap pemerintah ini. Iya, saya katakan, harus ada program yang menguatkan karakter, mentalitas anak-anak yang itu nggak boleh ikut-ikutan dengan sistem kurikulum yang ada yang tiap tahun, 2 tahun, 3 tahun itu selalu berganti. Oke, maka di sini kita harus seimbang. Lihat, saya lebih banyak mengapresiasi apa lebih banyak menghukum dan memarahi. Kalau lebih banyak mengapresiasi, wah jangan-jangan saya kurang membangun, menstimulus mental tanggung jawab mereka ya. Sesekali saya agak tegaskan walaupun saya nggak tega. Pisahkan dulu kebutuhan anak di masa depannya dengan kebutuhan ego kita. Saya sebenarnya nggak tega, tapi nggak apa-apa lah gitu. Bukan tiba-tiba malah debat dengan suami. Kadang kalau suaminya yang marah-marah, ibunya nggak terima. Kalau yang ibunya marah-marah, suaminya yang nggak usah keras-keras. Iya, kalau terlalu keras iya. Jadi kekerasan itu juga dibutuhkan dalam beberapa kesempatan ini. Ibu Alvin senyumnya mengisyaratkan iya. Tapi kan batasannya Ustaz. Mungkin ibu-ibu pasti akan bertanya-tanya itu. Batasannya seperti apa ini? Kerasnya ke anak itu seperti apa? Kayak gitu kan mungkin yang jadi pertanyaan ibu. Jadi batasannya seperti apa? Pertama tadi tergantung ibu lihat. Saya banyak mengapresiasi apa enggak ya. Yang kedua,
Biasanya saya marahin anak itu dalam hal apa saja. Saya itu marah kalau anak ngapain aja sih. Paling seringnya top 3-nya apa? Sholat, pegang handphone, nggak mau makan misal. Omelan saya itu paling banyak top 3-nya itu. Habis itu lihat, saya paling banyak mengapresiasi apa? Kalau anak apa? Kalau dia tiba-tiba duhurnya rajin, apakah saya mengapresiasi? Oh enggak. Maka sesekali apresiasi, makasih anak duhur ini kamu bikin, ibu nggak marah-marah lagi. Terus nanti asar, nah saya harus marahin kamu lagi kan? Karena kamu tadi sadarnya duhur doang. Asar kamu bikin ibu mulutnya capek. Tapi itu mulai terasa tuh. Yang kemarin duhur baik, ibu diem, asar nggak baik, ibu ngomel-ngomel. Nah tadi ibu udah mulai mengapresiasi. Maka marahnya yang di asar, anak udah mulai ngebuka tuh blocking psikologinya. Yang awalnya sebel kalau orang tua marah, di asar tadi dia mulai agak bisa nerima. Kenapa? Ada apresiasi ketika dia melakukan kebaikan. Sama kayak kita istri sebenarnya. Kalau suami itu nyalahin mulu, uangnya tinggal berapa bro? Tinggal segini. Lah baru seminggu. Ya, pasti apa ya? Ngomel kan? Kamu nggak tahu harga, nggak tahu kebutuhan, kamu makan anakmu makan. Ini sepertinya pengalaman dari Ustaz. Bukan kartu di sini ya Ustaz. Apa ya Ustaz? Sharing. Jadi kita butuh diapresiasi. Maka kadang kita itu lebih termotivasi dengan apresiasi daripada hukuman. Hukuman itu gunanya untuk menghentikan perilaku yang tidak kita inginkan. Tapi kalau anak kita itu ada baiknya, ya, maka untuk menumbuhkan kebiasaan itu menjadi lebih konsisten, jangan dihukum, tapi diapresiasi, dimotivasi. Maka satu kebaikan yang diapresiasi berpotensi untuk dilakukan lagi. Tapi kalau anak sholatnya memang amburadul, kelima-limanya, ya boleh dimarahin semua, tapi cari celah supaya anak saya ini terapresiasi di mana ya? Oh dia kalau baca Al-Quran konsisten. Oke saya sesekali akan berikan hadiah dan saya akan bilang ini hadiah buat kamu karena kamu rajin baca Al-Qurannya. Lakukan hal-hal yang seperti itu. Karena ketika Allah saja kalau kita dikasih cobaan terus-menerus, kita protes nanti. Bahkan ada tuh orang yang ngaku bilang Allah engkau ini ada nggak sih gitu? Kok kasih cobaan terus? Sudah di klimaks gitu ya Ustaz ya. Iya versi pikiran dia. Iya. Apa mungkin ya karena bertubi-tubi terus ujiannya gitu. Iya betul. Nah ini bukan salah Allahnya, tapi hamba yang selemah kita ini yang kadang belum ada di level yang bisa melihat bahwa ujian itu berujung nikmat, ujian itu akan berujung kebaikan. Anak kita belum dewasa, belum tumbuh utuh pertimbangan-pertimbangan emosionalnya. Maka apa yang diniatkan orang tua baik itu nggak bisa sama dengan apa yang dipikirkan anak. Maka salah satu cara terbaik untuk bisa diapresiasi anak adalah pastikan bahwa anak merasa kita orang tuanya mengerti mereka. Selama anak masih terus memikirkan orang tua saya emang nggak pernah ngertiin aku, itu udah tuh potensi untuk traumatisnya besar. Kalau kita nggak perbaiki, karena orang yang paling dekat sudah dianggap paling nggak bisa ngertiin dia. Maka pastikan anak kita keluar gitu di kesadaran dia, mama ngertiin aku. Walaupun dia memang cerewet bawaannya. Nah caranya gimana? Kalau anak menginginkan sesuatu atau kita terlibat diskusi dengan anak, upayakan kita anggapin dulu kepala. Oh kamu maunya itu ya? Cari tahu kenapa dia seperti itu. Kenapa sih mas kamu malas banget sekolah? Saya itu nggak suka sekolah, bro. Saya itu sukanya main futsal. Ya udahlah kamu mau nggak ikut kelas futsal supaya kamu lebih jago. Nah di situ tuh anak akan wah mama sih ngertiin aku. Kan udah dikasih keluhan tadi itu. Habis itu kita marah-marah lagi karena memang dia harus sekolah. Tapi kan nanti anak itu seimbang gitu. Nggak melihat orang tuanya itu orang yang paling kejam. Tetapi memang ya aku memang nggak mau sekolah. Tapi dia nggak mengurangi kasih sayangnya nanti. Ketika ditanya siapa yang paling menginspirasi hidupmu, dia akan katakan ya mamaku, ibuku. Walaupun dia galak, tapi dia bisa ngertiin aku. Jadi jangan semua yang ada di pikiran kita seolah-olah anak mengerti. Tidak. Kita sudah ada di usia dewasa, pengalaman manis, pahit, asam, pedes punya, anak-anak masih sepolos itu. Lalu kita pakai cara berpikir kita, ya akibatnya blocking saja. Kita nyerang mereka, mereka bertahan dari serangan orang tuanya. Dan dia lalu menyimpulkan, orang tua saya emang gak sayang-sayang banget ke sayangnya. Kesimpulan yang negatif karena masih lemahnya pengalaman hidup mereka. Maka kita yang harus bisa menyesuaikan pola pikirnya dengan anak-anak. Anggukkan, terima, jangan semua hal yang menurut kita tidak baik kita langsung tolak dan bilang tidak.
cari tahu dulu maunya mereka itu apa, mau ini. Kalau masih bisa dikompromikan, kompromikan. Habis itu ya marah-marah lagi silahkan. Ajari mereka adab, kalau adabnya nggak baik kita mungkin marahin mereka, itu boleh. Asal anak sudah merasa ibu saya mengerti saya kok. Tapi kalau di urusan ini memang ibu suka marah-marah karena sayanya memang nakal. Jadi ke anak pun juga termasuk KDRT ya Ustaz ya, misalnya sampai sempat mukul gitu atau berbuat yang Betul, setidaknya ini tadi misalnya nih marah-marah ke anak nih. Nah itu termasuk KDRT nggak? kalau marah-marah mungkin nggak ya? mendefinisikan KDRT yang di kamus bahasa Indonesia ya, karena dia tidak mengakibatkan hal yang mungkin fatal ya. Mengganggu fisiknya, fatalnya. Kalau mengganggu psikisnya berarti termasuk ya Ustaz ya? Anaknya jadi down karena orang tuanya sering marahin terus, nggak ada apresiasi sama sekali. Betul, itu bisa masuk walaupun nggak terlaporkan ya. Nggak terlaporkan ya. Nggak ada kekerasan fisik, tapi anak-anak sudah merasa ibuku sudah nggak adil, ibuku nggak sayang sama aku. Itu sebenarnya salah kita tuh. Karena anak itu sepolos itu, kalau dimarahin ya dia akan benci, kalau diapresiasi dia bahagia. Tapi kalau kesimpulannya dia nggak menemukan apresiasi sama sekali dalam hidupnya karena terlalu banyak dominasi kekerasan, ya sebenarnya kita sudah mewariskan benih-benih kekerasan yang lebih besar dampaknya daripada kita marahin mereka. Bisa jadi nih, suami yang kemarin itu mukul istrinya, dia juga korban dari kekerasan orang tuanya walaupun belum sampai dipukul, cuman nggak diperhatikan. Bisa jadi dia korban perceraian, lalu orang tuanya nggak berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya dan sebagainya dan sebagainya. Lalu yang terjadi apa? Dia harus menjadi konsumsi berita nasional bukan tentang prestasinya, tetapi karena keburukan perilakunya. Maka kalau misal Tuhan menilai anakmu seperti ini karena salah didikanmu, pasti kita terseret juga ke arus dosa itu. Bukannya di hadis dikatakan kok nanti anak sama orang tua itu ada yang banyak musuhan kok di akhirat nanti. Ada yang satunya kenapa saya doang yang dimasukin neraka, kok orang tua saya enggak? Karena orang tua nggak nakal, tapi mereka nggak mendidik aku secara proper. Aku nggak kenal Allah itu karena orang tua saya kerja doang. Dan itu banyak di luar lingkungan kita. Kita masih terselimuti keberkahan seperti ini karena kita punya afiliasi, tempat sekolahnya baik, circle komite, ada taklim bulanan, di perumahan ada taklim mingguan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ada orang yang betul-betul Tuhan biarkan kering jiwanya, kering batinnya dari ilmu, dari mengingat Allah, dari refleksi muhasabah tentang keadaan dirinya. Dia benar-benar dijauhkan dari Allah. Lalu kehidupannya berantakan, ekonominya mungkin tidak, tetapi kualitas keimanan anaknya, kualitas cinta anggota keluarga terhadap Tuhannya lemah sekali. Maka yang paling bahaya dari generasi itu kalau menurut saya bukan lemah ekonominya, walaupun agama kita harus mewarisi kekuatan ekonomi kepada mereka, tetapi yang paling harus dipikirkan jangan sampai aku mewarisi kelemahan amal. Anakku nggak punya kekuatan untuk beramal. Baca Al-Quran selembar, kok udah tinggalin. Apalagi kalau sudah di grup WA sudah ngajak merujakan atau apa. Nah itu lemah tuh. 1 juz nggak bisa terselesaikan sehari, 2 hari, seminggu nggak terselesaikan. Baca Al-Quran 30 juz nggak pernah khatam. Ramadan saja, teman-teman saya bilang, sampai suami THR-an belum juga khatam. Kan udah mau lebaran tuh. Jangan mewarisi anak-anak yang lemah amal. Dan itu harus dimulai dari orang tuanya. Kalau kita kuat, dikatakan tuh di survei, orang Indonesia tuh orang yang paling banyak screen time menatap handphone itu nomor 1 di dunia. Rata-ratanya 6 jam. Itu rata-rata, berarti kan banyak yang beberapa ada yang di atas 6 jam, ada yang di bawah. Terutama yang nggak punya kerjaan. Bukan nggak punya kerjaan, yang kerjaannya tidak di kantor. Yang di kantornya, pas sampai kantor, bisa jadi dia nggak ada kerjaan apa-apa, ya udah scrolling aja. Makan scrolling, ngobrol scrolling, kerja pun juga tetap dia melihat handphone, lihat reels, lihat TikTok, YouTube dan sebagainya. Kita nomor 1 di dunia tuh, ya. Nomor 2 mana sih? Nah itu belum tahu. Tadi cuma ngapalin yang ngapalin nomor 1. Terus dari tadi kan yang dibahas hubungan ibu ke anak ya sepertinya ya. Terus ayahnya kemana? Kenapa enggak yang KDRT-nya yang kalau ke yang hubungan dengan ayah bagaimana, Ustaz? Okay. Seperti apa nih? Dosa ayah ke ibu. Dan ibu itu selalu jadi sasaran. Seolah-olah semua tanggung jawab ada di ibu. Kenapa? Karena yang Allah takdirkan hadir majelis taklim lebih mudah itu ibu. Maka secara logis berarti Allah ingin saya
solusikan keadaan yang butuh diselesaikan. Karena kalau nunggu bapaknya hadir di sini, itu sampai lulus anaknya nggak ada tuh orang kerja. Saya itu suka gimana kan berbantu ke guys ini. Nah itu baru saya di situ bilang tuh, Pak, jangan cuma cari duit, pastikan juga kasih sayang istrimu. Gitu di khotbah tuh. Hanya di khotbah ini bukan pamer ya. Di khotbah saya itu para supervisor ARD itu banyak yang video gitu. Nah itu kesempatan suami itu terbuka hatinya kalau menurut saya di khotbah itu. Maka khotbah itu kalau pesan saya, jangan jadikan dia formalitas yang membuat orang ngantuk, tapi betul-betul pikirkan mau menyampaikan pesan apa, mereka itu butuh apa di urusan bapak-bapak itu dan sebagainya. Kalau di sini kemarin saya bilang, kalau pulang suami pulang lus-lus dadanya. Nah di khutbah saya bilang, Pak, bapak jangan gengsi, pulang ke rumah dalam keadaan capek, jangan cuma nyari rokok dan kopi. Bilang ke istrinya butuh apa. Mas, saya di dada saya banyak sesaknya, tolong dong lus-lusin. Nah siapa tahu yang bisa mensolusikan itu bisa jadi bapaknya, bisa jadi ibunya. Sementara ini yang hadir majelis taklim itu ibu yang seolah-olah saya terus. Nah kalau saya cerita suamimu nggak mendengar. Ini mewakili bapak-bapak berarti ya, Ustaz Imran ya. Tadi itu bapak-bapak itu dia harus butuh memangkas egonya yang tebal untuk bisa duduk. Saya butuh dinasehati. Itu butuh tempat yang benar-benar terdesain dan ada berkah gitu. Nggak bisa ngasih tahu poin yang sama ketika di rumah, kita tetap harus nyari mimbar Jumat gitu, nyari taklim pekanan yang di situ ada orang suami, baru mereka ngangguk gini. Yang itu nggak mungkin gini tuh kalau itu muncul dari orang terdekatnya, karena butuh setting, butuh ditemani miliaran malaikat. Terus taklim seperti itu kan kita diturunkan malaikat, baru ego seorang suami itu kadang turun. Sementara suami memang belum jadi solusi dan belum tertakdirkan mendapatkan peringatan-peringatan dari luasnya pengetahuan, maka kita saja hal kecil apapun yang bisa disolusikan, lakukan. Allah melihat kok gitu. Hasil ada di siapa? Di usaha kita? Tidak. Hasil itu di Allah. Bikin aja Allah demen dan kasihan ke kita. Yang suaminya, yang harusnya suaminya yang berubah, tetap saya yang akan mensolusikan. Tapi nanti kan Allah kasihan ke ibu, kasihan ke saya. Kasihan ke orang-orang yang dia dengan ikhlas mau mensolusikan masalah-masalah yang ada. Tetapi kalau keadaan kita secara psikologis sudah, ya dianya aja kayak gitu, maka di sini lock gitu, terkunci sudah. Kalau sudah ada perasaan nggak imbang dan nggak adil, orang yang selingkuh dia, saya yang sudah sabar. Tapi kalau memang kita yang dapat ilmu dan kita punya kesempatan mengaplikasikan, ya memang kita tanggung jawabnya. Kayak sekarang nih, anak-anak nggak kerja. Kalau mereka butuh bayar SPP, sesulit apapun keadaan orang tuanya, yang nyari siapa? Ya orang tuanya. Mau kita bilang, orang tua mulu, kamu udah nakal, nggak berprestasi di sekolahin, giliran ada SPP sekarang mama terus yang nyari. Ayo kita nyari bareng-bareng. Kan enggak. Orang yang dikasih kesempatan bekerja kita, sama sebagai istri bisa jadi takdir Allah masih berlakunya ke kita. Tapi nanti akan ada keajaiban biasanya. Tiba-tiba suami dapat episode yang membuat dia terbuka hati. Bukan lewat nasihat istrinya, tapi ada tarikan keikhlasan dari. Oke lah, silakan suami saya kayak gini, saya yang akan berubah duluan. Tapi berat kan? Tapi hasilnya itu suka ada miracle ketika kita mau ikhlas seperti itu. Baik, mungkin ya, ada yang mau bertanya mungkin ya Ustaz ya. Ustaz juga istirahat dulu mungkin. Mau minum Ustaz? Baik ibu-ibu. Oke, pribadi insya Allah ya. Kayaknya udah gak semangat ini. Butuh ice breaking ini Ustaz. Tapi kalau butuh ice breaking berarti kita yang jadi gen apa tadi Bu? Jadi gen Z ya Ustaz? Bukan seperti itu Ustaz? Oh bukan. Ini ada pertanyaan dulu Ustaz. Dari Mama Deka. Oke, nanti kalau mama ini nama orang tua Deka, nama anaknya Zafran. Ada mamanya? Oke, baik. Nanti kalau salah dibenerin ya. Ini pertanyaannya, Pak Ustadz, bagaimana kalau kita sebagai orang tua masih ada luka pengasuhan karena pernah mendapatkan kekerasan dari orang tua kita, kadang masih suka marah ke anak. Nah, kayak gitu ya Pak Ustadz. Ini nggak saya detailkan ya. Intinya bagaimana mengelola tadi luka yang lama tadi Ustaz. Pernah didapat. Ya. Baik, satu, terima. Takdir yang sudah berlalu, pilihannya hanya menerima. Gak bisa ibu tiap hari seolah-olah ke Allah, saya gak terima ya Allah. Ketika ibu masih
memelihara rasa sakit itu seolah ibu nggak terima dengan sesuatu yang sudah terjadi. Maka pilihannya putuskan dulu secara pribadi, bilang saja ke diri sendiri, ya Allah saya terima semua yang sudah saya jalani, termasuk sesuatu yang mungkin masih menyakitkan saya sekarang, itu saya sangat ikhlas. Cari tahu kenapa orang tua seperti itu. Orang tua kita dulu tidak punya akses yang mudah ke majelis-majelis seperti ini. Mereka sibuk bekerja, mengurus suami, mengurus anak, dan sebagainya. Lalu mereka juga nggak punya kesempatan untuk mengoreksi dirinya. Aku punya luka batin apa enggak ya? Aku terwarisi apa ya dari ibuku dulu yang itu nenek kakek nenek kita. Itu serba keterbatasan. Maka kita yang sudah dapat akses lebih baik daripada mereka, pilihannya adalah menghormati apa yang sudah bisa mereka lakukan. Mereka melakukan itu karena mereka nggak tahu merilis stres itu seperti apa, kecuali hanya melampiaskan ke anaknya. Kalau dia dapat perlakuan keras juga dari suaminya, yang dia tahu hanya saya harus menghormati suamiku, aku nggak bisa membantah dia, dan aku menerima perlakuan dia, mau keras mau kayak apapun. Sehingga nanti celah untuk dia bisa merilis stres hanya anaknya. Walaupun ini secara ilmu salah, tetapi mereka nggak punya pilihan lain karena keterbatasan terhadap informasi dan ilmu, keterbatasan pada akses-akses. Kita sekarang secara ekonomi jauh lebih baik, maka pilihannya hormati cara-cara keterbatasan orang tua itu, karena mereka juga mau kok menerima kita apa adanya. Apakah kita anak yang sempurna untuk mereka? Nggak mungkin. Maka sekarang fair adalah mereka sudah melahirkan saya, mengantarkan saya pada titik seperti ini. Bisa jadi ada 1-2 doa yang Allah benar-benar kabulkan dan punya pengaruh terhadap hidup saya. Maka apapun yang sudah orang tua lakukan ke saya, baiknya, gak baiknya, senyumnya, galaknya, saya terima ikhlas apa adanya. Accept, terima, supaya jiwa kita tidak tension, tidak tegang ketika kita belum mengikhlaskan sesuatu. Kapan ini dilakukan? Kalau kita betul-betul merasa masih kita batinnya masih terasa banget, lakukan tiap hari. Cari momen habis sholat subuh, lakukan komunikasi terhadap diri sendiri, niat melepaskan luka batin ya Allah. Dengan cara saya menerima kok sakit di batin saya, nggak apa-apa, ini sudah terlewati. Saya tetap tahu niat baik orang tua. Terus lawan dengan perasaan seperti itu. Yang kedua, kalau kita suka marah-marah, pasti ada triggernya. Sekarang lihat tuh Bu, saya itu suka marah-marahnya, marah yang sering saya sesali itu kalau marah dalam hal apa ya? Oh satu, kalau suami saya gini, saya biasanya marah. Marahnya kemana ya? Ke anak. Terus marah ke anak saya gara-gara apa? Mana yang sudah mulai harus diatasi, kita lihat sendiri tuh. Oh saya biasanya marah yang tak terkendali itu pas dimarah urusan ini. Itu mulai disiapkan. Nanti kalau ada anak saya melakukan ini, saya sudah akan menyiapkan respon yang jauh lebih positif dibandingkan sebelumnya. Mulai diniati. Maka ketika nanti ada pemicunya, marahnya nggak langsung 100%. Dia ada filter di pagi tadi yang dia udah lihat, saya nanti stimulusnya akan bilang dia baik-baik. Atau akan elus-elus kepalanya dulu. Atau saya nggak akan langsung meninggikan suara. Gitu. Nah nanti kita akan mulai reda. Sebulan, 2 bulan akan mulai reda. Pemicunya apa? Biasanya langsung marah berteriak-teriak. Sekarang pemicunya muncul, nggak langsung teriak-teriak. Terus ada perbaikan seperti itu. Tapi kalau sehari 2 hari bakal ada perbaikan signifikan enggak? Bisa jadi sehari 2 hari, ingat 3 hari 4 hari balik lagi. Kalau kita nggak terus berlatih seperti itu, karena traumanya diciptakan puluhan tahun yang lalu, maka penyelesaiannya pun juga butuh waktu. Tapi ketika kita sudah memutuskan berubah, insya Allah jalan itu jadi terbuka. Kitanya akan terus dituntun Allah, entah lewat perbincangan-perbincangan yang membuat saya makin kuat, membangun kesadaran diri, entah ada kejadian-kejadian membuat saya itu sabar, entah Allah hilangkan pemicu-pemicu yang membuat kita marah-marah dan terlukanya itu muncul kembali. Terserah Allah saja. Yang penting kita sudah membuka diri, mau berubah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus paham, stresor paling besar di hidup saya apa saja. Tekanan-tekanan yang membuat saya itu terganggu emosionalnya, itu sumbernya dari siapa? Misalnya, dari suami, dalam hal apa? Tulis itu. Habis itu dari anak, dalam hal apa? Dari lingkungan, ada nggak dari lingkungan? Kalau itu sudah terbaca, cari peregangannya. Stres itu membuat kita tegang. Nah, kira-kira supaya saya nggak tegang, saya alirkan kemana ya? Jalan-jalan. Ya, boleh jalan-jalan. Ada yang saya harus ke taklim, saya harus baca Al-Quran minimal 1 juz, saya harus berzikir ratusan kali. Nah, cari tensionnya. Karena kalau tubuh kita itu terlalu tegang, disiplin, dia akan mengakibatkan banyak masalah. Power back kita, punggung bagian bawah ini jadi mudah rematik.
apa encok. Oh, itu ngaruh ya Ustaz ya? Ngaruh. Jadi tekanan psikologi itu tadi bisa ke tubuh kita? Ya, Saraf titik karena tubuh kita ya? kita stres, tensionnya meningkat kan. Di pundak kita makin kaku, dan sebagainya. Cari cara untuk meregangkan diri. Di urusan fisik saja, itu nggak bisa tubuh kita terlalu tegang. Maka ada pijit, ada bekam, supaya tensionnya berkurang. Kebanyakan tubuh yang kebanyakan kemasukan kolesterol, dia menjadi tegang tension. Urat-urat itu tegang kan? Maka dia harus dikeluarkan. Dikeluarkannya ada yang lewat olahraga, ada yang dikeluarkannya lewat fasdu, ada yang lewat bekam, ada yang dipijit. Supaya apa? Rileks lagi untuk itu. Nah, psikologis kita juga seperti itu. Kalau kita jarang berkomunikasi dengan Allah, menyampaikan apa yang menjadi beban kehidupan, tension kita nggak turun-turun, nggak rileks-rileks. Hanya sekedar healing jalan-jalan, tapi nggak membawa hati, sama saja orang serangannya bukan dia butuh kemana gitu, tapi dia butuh masuk ke dalam dirinya, ungkapin keadaan apa adanya, lalu ikhlaskan semua biar Tuhan yang bekerja gitu. Maka jangan sampai jiwa psikologis kita jangan sampai tegang. Cari sumber utama yang sering membuat tegang, habis itu pilih stimulus-stimulus. Ketika nanti itu ada, saya harus ngapain ya? Oh, saya nanti mulai akan berwudu. Saya kalau misal masalah itu ada, biasanya nggak ada sholat malam, saya akan mulai tahajud. Apa sih seperti itu? Sama ketika tubuh kita tegang. Jadi harus mencari solusi untuk dirinya sendiri ya Ustaz ya? Muhasabah diri. Begitu mungkin tadi yang penanyanya ada sudah puas? Mungkin? Tadi ada 3 poin berarti ya Ustaz ya? Yang disampaikan ya, menerima dulu ya. Gimana? Oh, mungkin pakai mic kali ya? Maaf ya. Ya, tadi pertanyaannya masih ada lanjutan bagian bawah. Mungkin karena tulisannya terlalu bagus, jadi tidak terbaca. Dari efek luka pengasuhan itu, jadi tanpa sadar kita marah-marah kepada anak. Nah, marah-marah ini seberapa batasannya? Marah-marah ini kan kadang juga bisa masuk ke kekerasan non-verbal ya Pak Ustaz. Nah, sampai mana sih batasannya dari marah-marah itu tidak masuk ke kekerasan non-verbal? Apalagi sampai menjadikan anak kita trauma dan berlanjut lagi mendapatkan luka pengasuhan dari kita sebagai orang tuanya. Jadi tidak akan terputus kan. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Sebenarnya itu nggak bisa ya. Kayak ada rumus konsep pasti, marahnya sampai sini aja nih, kan nggak bisa tuh. Karena masing-masing orang punya gaya. Tapi kita bisa mengukur sendiri. Ini udah terlalu menyakiti dan udah terlalu sering, apa enggak ya? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak usah fokus pada batasan marah saya benar atau tidak ya. Kalau orang marah dia udah nggak ingat batasan. Pasti ditabrak aja, disikat aja gitu. Yang harus kita fokuskan tadi itu, supaya saya ini makin sabar karena saya sudah terlalu ke kiri, karena saya sudah mengaku juga ada masalah luka lama, maka yang harus saya lakukan, saya harus mulai agak ke kanan. Maka yang harus diupayakan ibu bukan memikirkan batasan marahnya, tapi mulai pikirkan saya harus bisa menyembuhkan diri saya, sehingga ketika ada satu masalah yang itu sebenarnya nggak butuh marah semarah itu, saya bisa mengendalikan itu. Yang kedua, sementara dia berproses, kan nggak mungkin bilang kalau ke-trigger ya ibu juga akan lupa kok dengan nasihat-nasihat yang ada di majelis taklim kalau kita sudah ke-trigger. Yang ada di alam bawah sadar menjadi luka lama itu akan lebih kuat mendominasi perilaku kita dibandingkan nasihat. Maka yang harus dilakukan tadi itu, mulai memberikan apresiasi lebih sebagai penyeimbang. Kalau kemarin marah seminggu 10 kali, apresiasinya tidak ada, sekarang masih tetap marah 10 kali, tapi apresiasinya sudah ada 5 gitu. Karena nggak bisa langsung dihilangkan. Tapi ini akan turun, makin lama makin turun, karena kita udah makin belajar dan sadar diri, terus apresiasinya meningkat. Nanti anak-anak akan ngerasa kok, ibu saya masih suka marah-marah, tapi dia mulai baik sekarang. Jadi apresiasinya naik. Sementara yang negatif mungkin belum kita bisa turunkan secara drastis. Mungkin dilihat dari ekspresi anaknya juga ya Ustaz ya. Dengan keceriaan anaknya mungkin berarti saya sudah mulai mengapresiasi nih ke anak. Kalau anaknya cemberut aja, jadi pemarah juga. Nah, itu berarti koreksi buat kita. Oh, ini berarti reward dan punishment saya belum banyakkan punishmentnya mungkin gitu kali ya Ustaz ya. Maka dan yang jelas tadi ya penerimaan diri dulu ya. Kadang orang susah Ustaz menerima diri. Oh, saya dulu mengalami luka lama gitu misalnya. Ya, itu yang agak susah di situ, berarti mungkin titik poinnya ke kita dulu ya Ustaz. Sadar kalau kita sedang harus diobati itu penting. Jangan sampai sudah stadium akhir, anaknya udah pasti jadi korban dari trauma, baru kita menyesali gitu, karena nggak ada deteksi dini. Maka yang tempat-tempat seperti ini tuh membuka hati kita apa adanya. Ngapain sih nggak apa adanya gitu? Orang hidup cuma sekali. Tujuan hidup kita apa ya? Terus perbaiki kualitas kan? Kan tadi kalau anak sering senyum, pasti ibunya sering senyum, pasti.
Tapi kalau anaknya sering tantrum, ibunya iya. Dan sebenarnya ini penanggung jawabnya bapak sebenarnya. Iya, berarti ujungnya di bapak ya ibu-ibu ya. Telinga bapak nggak ada di sini. Nah, sayang bapak nggak ada di sini. Berarti nanti kita pulang langsung ngomong ke bapak. Baik Ustaz, ini ada penanya langsung, mana silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nyambung Ustaz dengan tema bulan lalu. Alhamdulillah pas kami mendapatkan materi dari Ustaz, Allah kasih kesempatan untuk praktek Ustaz. Bagaimana menjadi seorang ibu yang menginspirasi kalau tema bulan lalu. Alhamdulillah tadi disampaikan dan insya Allah kemarin saya menemukan sebuah kondisi di mana hari ini saya dapat jawabannya dari Ustaz. Alhamdulillah tentang ketika anak pada fase yang sedang ingin mendapatkan pengakuan, ada kita sebagai seorang orang tua, bahasa kasih sayang kita ke anak, saya pikir dengan menuruti semua keinginan kamu itu udah kasih sayang. Tetapi ternyata tadi ada tipe anak yang hanya butuh apresiasi, didengarkan saja. Alhamdulillah saya mensyukuri kondisi tersebut dan jazakallah atas penjelasan, dan inilah mungkin karunia yang Allah berikan kepada saya sehingga pada hari ini berkesempatan untuk hadir. Nah ini Ustaz, alhamdulillah saya memposisikan sebagai orang yang mendengarkan. Jadi ada kasus Ustaz, ada yang bercerita ke saya, dia punya anak yang remaja, sekarang berarti kelas 2 SMP dan kondisinya pesantren. Orang tuanya mengharapkan ada ikhtiar kebaikan yang terjadi pada anaknya. Kemarin dia menghubungi saya, Umi si kakak dikeluarkan dari pesantren. Padahal anaknya sepemahaman kita, anaknya sopan, santun gitu ya. Terus saya bertanya ada sebab apa, kenapa ternyata dia dapat sanksi dari pesantren yang versi dari orang tuanya ini, si kakak melakukan dalam tanda kutip perbuatan yang ternyata diterima oleh pihak pesantren itu sebagai sebuah pelecehan. Jadi putra bercandaan dengan teman sekamar gitu ya. Saya juga konteks kasusnya tidak terlalu detail karena menurut saya itu suatu hal yang ibunya mau cerita aja sudah baik gitu ya. Jadi saya nggak ingin memberikan persepsi yang macam-macam. Tapi di sini versi ibunya itu bercandaan. Itu si kakak itu bercanda, maaf apa sih namanya, meraba-raba Farji, tapi tidak dalam konteks maksud untuk pelecehan. Dan ternyata si korbannya itu, temannya yang diraba-raba itu merasa terganggu dan melaporkan kepada pihak pesantren. Nah ini yang perlu saya kasih insight kepada orang tuanya dalam posisi ini harusnya bagaimana, karena begitu anaknya dikeluarkan tanpa ada kasus sebelumnya, dua orang tua ini shock. Dan saya tahu bagaimana istilahnya, ya memang selama ini anaknya baik aja, nggak ada indikasi ke sana. Tapi kan ini suatu hal yang sudah terjadi. Akhirnya orang tua ini bersikeras untuk, ini kalau anaknya di rumah, khawatirnya semakin intens dengan HP, khawatir. Hanya mau segera ke sekolah, nyari sekolah. Saya bilang jangan dulu ke sekolah kalau anaknya belum diterapi dulu, dalam artian pasti juga anaknya shock ya, karena dia versinya dia saya cuma bercandaan, nggak ada maksud ke sana. Nah ini sebagai orang yang hari ini saya istilahnya dia curhat ke saya, posisi saya gimana untuk memberikan insight kepada orang tuanya, itu jawabannya. Baik, terima kasih Bu, alhamdulillah. Yang pertama, bilang ke orang tuanya bahwa ini kesempatan untuk ibu hadir sepenuhnya ketika anaknya mengalami penolakan, bahkan dapat sanksi dari pesantren. Hadirlah menjadi orang yang bisa menerima anaknya apa adanya. Yang kedua, untuk diagnosanya, apakah anak ini sudah mulai punya ketertarikan dengan lawan jenis, memang harus dibawa ke psikolog, bawa ke konselor yang nanti bisa mengungkap dan melihat tanda-tandanya anak ini udah punya kecenderungan ke sana, apa hanya sebatas main-main saja. Untuk memastikan itu, jangan self-diagnosa, jangan mendiagnosa ketika kita nggak punya ilmunya, khawatir kesimpulannya salah. Mau didiagnosa anaknya baik-baik saja juga jangan, khawatir dia sudah memang punya kecenderungan seperti itu. Yang kedua, kalau didiagnosa salah juga khawatir ntar anaknya makin rapuh karena dia merasa difitnah, dan orang tua saya juga mendukung apa yang difitnahkan ke saya. Maka segera bawa ke ahli
supaya bisa mengetahui anaknya punya kecenderungan itu apa tidak. Kan nanti ahli bisa melihat tuh pola pengasuhannya sementara ini apa. Di usia segini mainnya boneka-bonekaan, apa dia main mobil-mobilan. Itu bisa tahu dia dekat dengan siapa dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu orang tua ini minta sering-sering melakukan dialog dengan anaknya ini, berkomunikasi supaya anaknya ini mendapatkan pelajaran dari kejadian yang dia dikeluarkan, tetapi dapat pelajaran positif. Orang tuanya harus bisa mencari hikmah dari keadaan yang sudah terjadi. Karena saya khawatir gini, bisa jadi orang tuanya bakal marahin si anak ini karena dia bikin kesalahan, dan bisa jadi dia kayak ngerasa anaknya dibela. Bisa jadi dia nggak terima ke ustadznya, lalu dia nggak bisa lah kamu disalah-salahin gini, mama nggak terima. Lalu yang jadi masalah bukan siapa yang menang dalam perdebatan itu, tetapi anak ini dapat pelajaran apa sih dari kejadian itu gitu. Maka ada obrolan, nak, kamu memang salah, tapi mama nggak nyalahin kamu sepenuhnya kok, karena kamu juga mungkin niatnya bercanda, tapi tolong jangan ulangi ini lagi, kamu jangan lakukan yang itu, emang nggak pantas gitu. Apalagi ke sesama, melawan jenis saja itu nanti ya boleh kamu lakukan kalau udah nikah. Kalau sekarang juga akan terlarang, apalagi ke sesama. Ini nih, suruh googling Nabi Lut nih ke sesama, walaupun ibu nggak percaya kalau kamu seperti ini. Nah, supaya anak dapat, wah ya saya harus hati-hati nih depannya, jangan sampai saya lakuin itu lagi. Dia dapat pelajaran dari keadaan yang sudah dia terima. Jangan sampai karena terlalu membela, lalu anaknya beneran seperti itu bahaya, atau terlalu memarahi anaknya cuma luka saja, dan dia nggak dapat motivasi untuk belajar semangat lagi dan sebagainya. Itu aja. Asal ke ahlinya ini cepat dilakukan, kan nanti ahli akan merekomendasikan terapi ya, misalnya ada problem dan sebagainya. Itu yang memang harus segera sekolah, karena kalau dia nunggu sampai akhir semester, itu nanti kenapa baru sekolah sekarang gitu. Nanti malah sekolah yang mau dituju ngorek-ngorek. Sedangkan anak ini gak boleh dapat label apapun. Apalagi, maaf, anak saya terdiagnosis menyukai sesama jenis. Wah ya sekolahnya, jangan sekolah yang sini, nanti nular. Gitu. Atau ketika mereka nerima, tapi kan pikirannya udah negatif aja kan nanti. Pantesan dia gayanya kayak cewek gitu. Jarinya suka ngetril gitu bisa. Kalau saya sih, ahli selesai, kalau nanti ada terapi berjalan, sekolahnya nggak apa-apa dibayarkan. Mumpung belum ujian tengah semester. Baik, mungkin ini ada pertanyaan lagi Ustaz? Banyak nih ya. Yang pertama Ustaz, saya bacakan dulu aja Ustaz ya. Yang pertama, bagaimana caranya mengobati bila terjadi kekerasan pada anak? Apakah anak yang ketika kecil terlalu dimanja, ketika dewasa dan berkeluarga bisa terjadi KDRT dalam rumah tangganya? Maksudnya mungkin dipastikan kalau kecilnya itu dimanja, ketika dewasa bisa terjadi KDRT. Yang ketiga Ustaz, cara memperbaiki ketika orang tua terlanjur banyak menyakiti anak baik verbal maupun non verbal. Ada 3 Ustaz, enggak? Kayaknya saling menyambung ya, makanya jadi satu aja Ustaz. Yang pertama, gimana caranya mengatasi kekerasan pada anak? Ini bagaimana caranya mengobati ya luka ya bila terjadi kekerasan pada anak? Iya Ustaz. Ini nggak tahu ini luka yang terjadi di anak apa luka di orang tuanya? Kalau luka di orang tuanya, jawaban tadi mungkin sudah. Sudah, berarti ke anak mungkin. Kalau di anak, ya, pengobatannya juga tetap ada di orang tuanya. Karena yang menjadi subjek pelaku dari kekerasan itu adalah orang tua. Maka yang harus menghentikan, mumpung masih ada waktu anak itu berubah kesimpulannya tentang dia, tentang orang tuanya, mulai berubah. Gitu. Yang kedua, kalau masih sulit berubah, apresiasinya banyakin. Habis sholat zuhur, kasih coklat gitu. Sebulan sekali ganti HP-nya. Berarti itu sudah langkah bagus ya Ustaz ya, langkah awal yang bagus karena dia udah tahu ini, udah sadar kan kalau ada kekerasan atau luka di anak gitu lah. Dari perkumpulan yang membuat hidup ibu berkurang ketegangannya. Karena orang yang punya luka masa lalu itu, dia sering tegang. Ada apa-apa dikit itu mudah sekali mempengaruhi ketegangan dirinya. Karena dia luka kan. Sama kalau yang saya bilang kemarin, di lengan kita ada bisul, jadi akan tegang gini nih. Ya sama-sama jangan pegang saya, senggol bacok gitu. Nah orang tua yang senggol bacok ini harus mengobati dirinya kan. Hilangkan ketegangan-ketegangan itu, cari cara. Nah maka saya di materi ini bilang, 1, perhatikan hati. Jangan berkonflik.
Hati yang berkonflik membuat orang itu cepat terlihat tua. Kalau usia kan sama saja, orang akan menambah tua. Tapi kalau hati ini berkonflik, entah benci ke si A, terus aja dirawat gitu. Malah kayak kalau dapat teman untuk ngomongin si A, nah ini pasangan yang paling pas nih untuk mengungkapkan kemarahanku sama kebencianku sama dia. Nyari tempat sampah ya? Nyari tempat sampah. Tapi itu kan dipelihara terus jadinya. Nggak bisa berdamai dengan diri, nggak memaafkan deh. Tidak melupakan kesalahan dia nggak apa-apa, tapi kita secara pribadi udah nggak mau melihara dia di hati saya, karena itu akan makin merusak hati kita. Hati yang berkonflik itu nggak akan keluar pesonanya. Maka kalau kita punya suami yang dia punya trauma di masa lalu, suami saya suka mukul, kalau dia lagi marah, ibu jadilah peredamnya. Ibu hanya bisa jadi peredam kalau pancaran hati kita keluar cahayanya. Pesonanya keluar, pesona hati bisa keluar kalau dia tidak memendam benci, tidak memendam dendam, tidak dengki, tidak iri, memaafkan semua orang, ikhlas itu hatinya. Maka cahaya muncul. Maka selama hidup kita juga harus bercita-cita, supaya hati saya ini kilaunya, cahayanya, sinarnya, itu bahkan malaikat silau melihat kilau cahaya saya. Nah, kalau malaikat sudah silau melihat cahaya hati saya, jangankan gebuk gitu, kita lewat saja dia nggak mungkin berani melotot, karena silau, dia akan nunduk. Lalu ujungnya apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik ke Tuhanmu dengan keadaan Allah ridho. Hormat jadinya. Dan itu adanya di hati. Karena Nabi sudah katakan ya, sebesar Bahroh saja di hati itu ada kesombongan, nggak mungkin masuk surga. Walaupun kita logikanya mungkin sampai meninggal, keadaan hati kita nggak akan beres-beres. Tetapi Allah akan nilai itu. Kamu ada di jalan perbaikan atau kamu ada di jalan cuek-cuek saja. Kalau ada di jalan perbaikan, sisanya berapa besar, itu Allah nanti dengan rahmatnya itu yang akan membereskan kekurangan-kekurangan. Tapi harus pastikan dulu, saya ada di jalan perbaikan atau cuek-cuek saja. Jadi ini sama yang kedua ya Ustaz ya, cara memperbaiki ketika orang tua terlanjur banyak menyakiti anak, baik verbal atau non-verbal. Sama ya? Sama? Kata-kata yang verbal yang suka menyakiti dilis. Kita nulis sendiri gitu Ustaz? Ya, anjing, babi, anak nggak tahu diuntung, kan suka ada kata-kata yang itu. Anak nakal banget, semua yang negatif, walaupun itu memang menggambarkan anak sebenarnya, tulis. Habis itu silang, bilang sama Allah, ya Allah hilangkan diksi-diksi ini dari mulutku. Habis itu ibu tambahin dikirnya. Karena sementara yang ada di alam bawah sadar itu kebencian itu diksinya ya umpatan. Luka itu menghasilkan diksi yang negatif. Maka ubah itu dengan kalimat-kalimat thayyibah harus dimasukin lebih banyak. Al-Qur'annya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, supaya nanti ada rem. Ketika mau bilang, gak tahu diuntung, gak jadi. Gitu. Berarti 20.000 perkata yang harus dikeluarkan oleh perempuan, itu katanya gitu ya Ustaz. Itu sebenarnya bukan harus ngomel ya Ustaz ya. Kamu ini gitu, enggak ya? Enggak harus seperti itu ya. Tapi mungkin cara terbaik, cara paling nyaman buat ibu-ibu ya lewat ngomel ya. Oh iya, apa mungkin langsung balik ke tembok gitu ya Ustaz ya, jadi ngomel, kata-kata atau maksudnya nggak langsung ke anak ketika, kan kadang itu memang seperti itu kan benar Ustaz, memang perempuan itu harus dialirkan emosinya ya. Itu sebenarnya benar nggak itu Ustaz? 20.000 perkata itu memang seperti itu kan? Ya, penelitiannya sih gitu. Dan memang secara realitas ya yang cerewet kan ibu dibandingkan bapak-bapak gitu. Maka yang sering kena penyakit duluan biasanya bapak. Kenapa gitu Ustaz? Penyakit yang berkaitan dengan stres yang membuat pembuluh darah itu tersumbat, stroke gitu, itu biasanya banyak laki-laki juga. Atau ibu yang dia nggak dapat perlakuan baik dari suaminya, nendap itu. Jadi nggak bisa ngomong ya Ustaz ya tadi ya. Jadi berarti 20.000 itu tetap ya dirawat lah ya Ustaz. Cuman mungkin merawatnya dengan zikir kali ya Ustaz ya. Dipenuhinya dengan baca Quran atau hal positif yang lain. Interaksi sebelumnya. Iya, ngumpul, kongko-kongko, ngopi gitu ya Ustaz. Sehingga pas pulang udah nggak punya kata-kata untuk marah-marahin. Tapi nanti jadi sosialita Ustaz. Cekrek gitu update. Kan udah captionnya jadi positif kan? Oh jadi positif. Dibandingin hadis dulu. Oh iya. Baik, ini ada lagi Ustaz. Apakah anak yang ketika kecil terlalu dimanja, ketika dewasa dan berkeluarga bisa terjadi KDRT dalam rumah tangganya? Kalau ada kalimat terlalu, itu pasti nggak benar kecuali di amal soleh. Terlalu banyak beramal soleh, nggak salah itu. Tapi terlalu banyak memanjakan anak, terlalu memanjakan, itu pasti nggak benar. Terus punya potensi nggak yang nggak baik di masa depan? Potensi nggak baik di masa depan, iya. Tapi kalau nanti wujudnya itu berupa kekerasan atau enggak, tergantung dia dapat pasangan seperti apa. Kalau dia dapat pasangan yang gemes melihat orang terlalu manja, maka ini akan cepat pisahnya.
Karena yang perempuan nggak kuat kalau dia dimarah-marahin, yang cowok nggak kuat kalau melihat istrinya terlalu manja. Karena memang ada sesuatu yang sudah tidak proporsional ketika dulu dia dididik. Harusnya dia tahu tuh, orang kita tuh harus sadar tuh, realitas kehidupan nggak mungkin nyaman terus. Realitas kehidupan nggak mungkin tepuk tangan terus ke anak kita. Realitas kehidupan nggak mungkin membuat anak kita itu nggak dimarahin orang, nggak mungkin. Nah, apakah kita harus marah-marahin dia? Ya enggak. Tetapi kita harus menunjukkan kalau anak bikin salah, yang ketegasannya ada. Kalau anak di sekolah, misal, dimarahin guru, selama itu masih wajar, dan memang masih logis dengan konsekuensi perilaku anak, kuatkan saja. Ya itu karena kamu bikin salah. Kita zaman dahulu, ketika ngadu ke orang tua, biasanya orang tua marahin kita kan. Lalu pilihannya ya sudah, saya memilih kuat saja. Anak sekarang ngadu ke orang tuanya bisa bawa laporan polisi itu ke sekolah. Lalu anaknya nggak dapat kesimpulan pembelajaran. Yang ada kesimpulan pikiran anaknya, makanya jangan macam-macam kedua. Gitu, merasa dia menang, padahal dia memang benar-benar lakuin salah. Kalau mungkin gurunya terlalu keras, dia pikir gue bisa jadi. Kita boleh protes, tetapi langsung memberikan laporan kepada polisi seolah-olah tidak ada proporsi kesalahan anak, itu nggak dibuat sama sekali. Karena nggak mungkin tiba-tiba ada guru ngasih hukuman nggak ada pemicunya sama sekali. Jadi kita harus menjadi orang tua yang bisa bijak gitu. Mana yang masih bisa diselesaikan secara baik-baik, dikomunikasikan. Kalau anaknya memang merasa down karena dimarahin, sampai dia nggak mau sekolah, komunikasikan ke sekolah. Pak, anak saya butuh dibantu nih. Saya nggak masalah anak saya dimarahin Bapak. Tapi kan sekarang masalahnya anak saya nggak mau sekolah. Bapak bisa nggak ya nyari solusi supaya anak saya nggak trauma gitu, santai saja. Nah kecuali habis itu gurunya nantangin, nggak masalah itu salah Bapak. Nah baru ancam dulu. Lalu saya baru berhasil kalau nggak mau nyari solusi. Karena efeknya sudah membuat masalah baru. Tapi selama anak aman-aman saja ngadu biasa, namanya anak tuh nggak ada yang mau dimarahin. Walaupun dia salah, masih belum banyak yang kesadaran itu sampai ke sana. Jadi jangan terlalu memanjakan itu ya, nggak menyakiti itu sebenarnya memanjakan. Walaupun misalnya permintaan anak mampu kita turuti semua, jangan dituruti supaya ada mental berjuang, supaya ada mental mendapatkan keadaan ekonomi yang sebagus orang tua ini, bukan lain-lain. Nggak semua yang orang tua bisa kasih. Kalau di orang tuaku, mereka nggak kasih semua kok. Saya disuruh berjuang sendiri. Mau pengen sesuatu, ya ada yang dikasih, ada yang disuruh ngambil duluan. Itu sebenarnya bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita ingin mewarisi kekuatan karakter, mental yang baik dan positif untuk mereka di masa depan. Jadi ada berita gembira ya, Ibu tadi yang sudah melayangkan pertanyaan, nanti dapat door prize ya. Nanti silakan dihubungi meja registrasi. Masih ada pertanyaan lagi, Ustaz? Enggak? Barangkali ada yang kehilangan HP? Oh. Makasih. Ya, Dede. Ada dua lagi ya, sudah saya stop di sana, paling itu nomor 2. Apa standar memanjakan anak yang dapat mengakibatkan KDRT di masa depannya? Ini masih berhubungan tadi, Ustaz. Memanjakan anak itu standarnya kayak apa ini? Kemudian, bagaimana cara mengelola emosi di saat marah? Usahakan anak tahu kenapa kita manja. Itu kan bahasa umum ya. Pengaplikasian itu kan banyak. Memberikan apa yang dia mau. Selalu menuruti apa yang dia mau. Walaupun dia salah, bisa jadi kita nggak mau marahin dia karena kita sayang sama dia. Kalau misal dia bikin kesalahan-kesalahan, sudah membiarkan dia merasa tidak bersalah. Walaupun misal orang-orang kok nggak dimarahin sih, dia ya nggak bisa lah saya marah kalau saya sayang sama dia dan sebagainya. Cara kita bisa mengetahui manja itu sudah berlebihan atau tidak, kalau menurut saya, anak itu harus tahu. Misalnya, ibu belikan barang, terus dia barang ini masih layak dipakai, tapi karena anak punya keinginan untuk memiliki barang itu lebih, nah manja yang berlebihan itu ibu bisa belikan lagi tanpa rasionalisasi. Hanya membelikan sekedar karena anaknya pengen, padahal belum ada alasan yang kuat HP-nya ganti, dia masih bisa dipakai sesuai dengan kebutuhannya. Lalu kita membelikan itu tanpa alasan. Tapi kalau ibu kasih alasan, itu masih bisa jadi pelajaran. Misal, mau ganti HP ya udah bulan depan ya. Nah, kalau nilai kamu bagus, nanti mama belikan. Itu masih ada pelajaran tuh. Ada pelajaran konsekuensi. Oh berarti dalam hidup itu, kalau saya melakukan sesuatu yang baik, saya bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Kalau saya mendapatkan prestasi, saya juga akan dapat apresiasi loh dari lingkungan saya. Gitu. Nggak hanya sekedar maunya anak apa, maka saya akan turuti kemauannya.
Di hampir semua hal saya upayakan itu udah terlalu. Tapi kalau yang namanya memanjakan anak, ya orang tua mana yang nggak mau manjain anak. Tapi jangan sampai justru kita mewarisi mentalitas yang akan menyusahkan dia di masa depan. Kalau semua keinginannya kita berusaha upayakan ada, padahal itu udah bukan kebutuhan primer, sudah kebutuhan tersier, hanya untuk gaya-gayaan, hanya untuk biar dikatakan temennya punya, dan sebagainya, nanti kita mewariskan mentalitas yang lemah, rapuh. Ketika dia dapat suami yang mungkin bisa jadi nggak semua keinginannya akan dituruti sama seperti orang tuanya dulu oleh suaminya, maka problem yang akan muncul, konflik, karena dia nggak terbiasa mendapatkan penolakan. Dia terbiasa apapun yang dia mau. Saya dulu melihat orang tua mengupayakan apapun, dan itu ada orang tua yang seperti itu. Maka batasannya itu tadi. Pastikan kita tidak malah mewariskan mentalitas yang tidak baik ke anak-anak karena kita turuti semua keinginannya. Tidak ada rasionalisasi lagi. Berarti pertanyaan terakhir ya itu pemungkas ya. Bagaimana cara mengelola emosi? Jadi sebenarnya boleh nggak sih kita marah itu? Kan itu wajar ya sebenarnya marah. Misalnya kita marah dengan suami, marah dengan anak, atau lagi marah ke suami, efeknya ke anak. Nah itu sebenarnya alurnya bagaimana? Cara mengelolanya bagaimana? Hati kita tuh harus disenyumkan di pagi hari, senyumkan di malam hari. Bayangkan saja hati itu kalau tersenyum dia kayak nyaman, gitu, relax, terbuka. Supaya nanti ketika ada pemicu, kita punya filter. Filter itu loh, filter yang kita tetapkan di pagi hari, lewat doa, lewat menerima ya Allah semua yang ada. Saya bersyukur hari ini ada ungkapan-ungkapan positif yang dilakukan ke diri sendiri. Itu akan menjadi filter yang membuat kalau nanti ada problem, biasanya respon saya itu langsung emosional 70%, karena ada filter dan pengkondisian diri yang positif itu jadi 50%. Jadi kerusakannya itu nggak seperti kalau kita nggak mengkondisikan diri kita. Maka bikin hati itu tersenyum. Yang kedua, asupan hati ini jangan sampai kekurangan asupan. Al-Quran sudah katakan ala dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati itu rileks, hati itu stabil, hati itu moodnya baik. Maka jangan sampai kita menjadi pribadi yang kekurangan zikir, jangan. Apalagi ibu yang memang kerjaannya banyak. Pekerjaan rumahnya itu kan, pekerjaan rumah tuh kayak nampaknya nggak berat, tapi kan membosankan. Kayak tiap hari nyuci, tiap hari ngepel, tiap hari gitu-gitulah ngurus suami yang nggak pernah ngurus istrinya ini. Nah itu harus diimbangi dengan hati yang terasupi dengan zikir. Jadi spiritualitasnya jangan lemah. Kalau sudah lemah ibadah, biasanya akan pengaruhnya itu lemah ke segala-galanya. Ketidakidealan emosi kita, ketidakstabilan emosi kita akan makin sulit disembuhkan kalau kekuatan spiritual kita lemah. Karena itu makanan hati kita. Nah yang ketiga, kalau butuh healing atau kita butuh jalan-jalan ke mall dan sebagainya, itu prinsip utamanya bawa hati. Jangan cuma kayak, aduh pusing nih, saya butuh jalan-jalan. Jangan seolah-olah jalan-jalan itu nanti yang akan membuat ibu sembuh. Tapi udah diniatkan gitu loh, saya akan ke mall hari ini. Supaya apa? Supaya hati saya mudah bersyukur di sana gitu. Ada kok orang yang nggak bawa hatinya ke mall, lalu dia berantem sama suaminya pulang duluan nunggu di parkir. Ada orang yang kemarin saya bilang, nginep di hotel liburan, itu belum habis booking hotelnya udah pulang duluan karena berantem. Bawa hati, saya pengen nanti itu jalan-jalan ke sini, makan seblak, supaya nanti hati saya yang sekarang nggak bersyukur ini, nanti bisa lebih bilang, alhamdulillah ketika mulut saya sudah mulai berdesak. Karena cabai, bukan karena omongan tetangga. Nah, membawa hati ke tempat-tempat healing itu menjadi poin penting. Supaya hati ibu bersyukur di tempat itu. Bukan hanya sekedar tanpa kesadaran, saya butuh jalan-jalan, pulang ke rumah balik lagi. Orang di sana cuma fisiknya doang, hatinya tetap nggak diperbaiki. Orang yang masalah di sininya. Kalau jalan-jalan cuma kaki dan matanya sih. Pulang dari sana, pas di sana lupa. Nyampe rumah hilang semua. Stimulus mata dan stimulus jalan-jalan itu ada, lingkungannya berubah di rumah lagi, hatinya tetap nggak benar. Karena pas di sana nggak bawa hati. Maka tadi tipsnya, bawa hati, mau model healingnya seperti apa, penting bawa hati. Supaya hati kita bersyukur. Saya mau makan bakso, pusing. Tapi tadi itu balikin ke hati, supaya nanti habis makan bakso, hati saya bersyukur. Bukan cuma menghilangkan pusing di sini, lalu di sininya nggak ada penerimaan terhadap nikmat Allah gitu. Walaupun nikmatnya cuma dari makanan, tapi ketika kita, ya Allah makasih, kan udah beda. Tadi udah nggak bisa mensyukuri makanan ini karena sibuk dengan problem. Tapi karena tadi udah diniatkan nanti habis makan bakso pedas, hati saya biar mudah bersyukur dengan masuknya bakso ini.
pedas gitu, akan terperbaiki karena hatinya aktif. Jadi poinnya sebenarnya di hati ya Ustaz ya. Iya. Pengobatan lebih ke hati dulu, baru nanti ada treatment-treatmentnya lagi. Oke. Baik, konklusi atau kesimpulan, misalnya nggak terasa nih, udah lama banget nih Ustaz di depan nih. Silahkan Ustaz, mangga. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada sesi kali ini, parenting kali ini. Pertama, jangan warisi kekerasan, tapi jangan juga warisi kelemahan kepada anak-anak kita. Mau laki mau perempuan, anak kita harus tahu realitas kehidupan. Dia harus pernah dimarahi. Gak bisa bu, anak itu gak pernah dimarahi. Apalagi gini nih, yang menjadi poin penting saya begini. Ada anak yang dia hidupnya keras sekali. Orang tuanya kalau marah itu luar biasa. Tetapi dia gak jadi luka gitu, gak ada trauma di hidup dia itu. Tapi ada anak yang juga keras, lalu dia berubah menjadi penyakit dalam hidup dia. Dia juga kasar ke istrinya, kasar ke anaknya, begitu. Emosinya nggak terregulasi dengan baik. Saya mencatat, marah yang tidak otentik yang pernah saya bilang, itu membuat keberkahan tidak hadir di kehidupan anak kita, kehidupan keluarga kita. Marah yang dia itu otentik, marah yang nggak otentik itu, saya sebel ke suami, lalu anak bikin salah, dia memang layak dimarahi, tapi marahnya harusnya 50%. Saya menjadi 150% karena 100-nya titipan marah saya kepada suami yang nggak bisa saya lampiaskan ke sana. Maka anak ini tumbuh menjadi anak yang nggak berkah karena terpapar sampah-sampah emosi dari orang tuanya. Tapi kalau marahnya itu nggak sholat, bukannya Nabi bilang kalau udah usia balik, anakmu nggak sholat boleh kok dipukul. Itu berarti kan konsep dalam Islam, dalam mendidik anak itu memperbolehkan marah dan ketegasan itu karena memang bahasanya boleh dipukul asal jangan di kepala. Tapi marahnya itu kan benar-benar karena nilai itu. Udah tahu mama capek, papamu juga kayak gitu, masih bikin gara-gara kan mau dengerin mama. Nah, jangan gak usah marahnya kemana, terus bawa-bawa kita capek, itu yang bikin gak berkah. Kita sering menemukan keluarga-keluarga ulama, keluarga-keluarga kiai yang galaknya luar biasa, tapi anaknya bangga punya bapak. Kenapa? Karena bapaknya udah ada di level yang dia marahnya karena Allah itu. Jadi dominasi zikir yang luar biasa, ilmu yang luar biasa, bacaan Al-Quran yang banyak, tahajud yang konsisten, membuat marah dia ada cahayanya. Maka marahnya itu iya karena memang saya salah. Mudah para anak-anak ya itu merasa gitu. Ya memang saya yang nakal dulu gitu. Padahal galaknya minta ampun. Maka mungkin marah itu ya boleh-boleh saja, tapi jangan titipi kesalahan-kesalahan ke orang lain, anak kita yang jadi sasarannya. Yang kedua, manjakan anak sewajarnya saja. Pastikan dia merasakan kasih sayang orang tuanya sangat maksimal dia. Tetapi jangan toleransi kesalahan-kesalahan dengan seolah-olah orang tua saya belain saya kok kalau saya salah. Itu jangan sampai jadi kesimpulan di benak anak kita. Kalau saya bikin salah ngebully anak di sekolah, anak itu nangis, ya, lalu orang tuanya tetap nggak ngasih apa-apa, pelajaran apa-apa ke anak ini. Bilang saja, nak, yang kamu lakuin tadi nggak benar, salah. Jangan dilakuin lagi ya, kamu mau nggak digituin sama temennya dan kamu nangis gitu. Jangan seolah-olah anak-anak merasa ya kalau saya bikin kayak gitu itu bukan kesalahan, ini ibu saya dukung saya. Ibu saya malah marahin ibu anak itu ya, ibu anak aja yang nyengeng, masa digituin aja nangis gitu. Nah, jangan sampai anak-anak punya kesimpulan yang salah dari hal-hal yang semacam itu. Mungkin kalau dari awal sampai akhir ini pusing gitu, saya udah ngomong banyak sekali, tenang jadi. Taklim itu kadang kita hanya bisa praktekin 1%, kadang hanya bisa praktekin 2%. Tapi keberkahan Allahnya itu yang nanti akan nge-format sendiri. Allah itu punya wewenang untuk menata kehidupan hambanya tanpa hambanya itu melakukan usaha-usaha. Itu yang dinamakan keberkahan. Maka majelis ilmu itu kita berharap mungkin ya Allah kita nggak bisa mempraktekkan semua ucapan yang dengan mudah saya ucapkan itu 100%. Mungkin 1%, 2% yang bisa saya lakukan saja Bu. Sisanya biar Allah yang mensempurnakan karena dia Allah Maha Suci. Itu yang mungkin bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad. Mohon maaf bisa tidak ada tepuk tangan sekali lagi karena kita sedang di masjid. Terima kasih. Meskipun yang hadir tidak sebanyak kemarin Ustaz, 60, sekarang ada 40 Ustaz. Berarti ya turunnya nggak banyak sebenarnya. Ya berarti mungkin karena tahu kalau nggak ada AC di sini ya Ustaz. Baik, pernikahan adalah ibadah terpanjang dan terlama yang kita kerjakan.
pernikahan juga menggenapkan separuh dari agama kita. Untuk itu marilah kita senantiasa menjaga pernikahan itu dengan senantiasa kita yang hadir di sini untuk senantiasa mengupgrade diri, membekali ilmu, mengasah diri, tetap semangat untuk belajar memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Seperti tagline kita tadi, pribadi insan mulia. Saya ulangi lagi, pribadi insan mulia, semangat belajar. Allah. Baik. Mungkin sebelum acara selanjutnya ya ini acara dan lain-lain, karena masih ada 4 door prize lagi ya, Bu Panitia. Oke, masih ada 4. Mungkin akan ada pertanyaan dari Ustadz. Boleh ngasih pertanyaan ke peserta Ustadz. Tapi yang gampang-gampang, jangan susah-susah Ustadz. 3 aja Ustadz. Ada nggak? Jangan susah yang kita sampaikan tadi Ustadz. Atau mungkin diawali dari saya deh. Ada yang tahu kah? Tanggal lahir Ustadz Emrul? Ada kayaknya. Bisa kita aja deh. Yang lainnya kayaknya Ustadz. Kayaknya pada yang tahu aja deh Ustadz. Kita aja deh. Maka Ustadz, ada pertanyaan nggak tentang terkait tema tadi? Tentang KDRT tadi Ustadz ya, yang sudah disampaikan tentang bagaimana mengelola emosi. Barangkali Ustadz, ini pada duduk semua itu ngantuk semua nggak memperhatikan Ustadz. Kan salah satu caranya dengan memberikan pertanyaan Ustadz, silahkan. Ya. Tapi yang gampang ya Ustadz, jangan ribet-ribet Ustadz. Dari semua yang kita udah obrolkan tadi. Ini pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, kira-kira pesan apa yang paling berasa di hati dan insya Allah itu akan sulit dilupakan oleh ibu-ibu. Satu. Pesan Ustadz. Pesan. Yang kita sudah bicarakan yang paling diingat apa dan itu dirasa sangat bermanfaat. Sebentar Ustaz. Yang kedua, langsung Ustaz. Mau jawab. Yang berkesan saya itu tadi yang paling berkesan saya itu kalau kita memarahi anak itu seimbang. Jadi antara apresiasi dan memarahi anak itu seimbang. Dan alhamdulillah memang selama ini sudah saya lakukan seperti itu Ustaz. Jadi misalkan hari ini saya marahin anak terlalu banyak. Jadi apa ya saya kasih insight positif buat anak-anak. Jadi saya juga kasih tahu setelah marah saya reda, saya sampaikan ke anak, kamu tadi itu sebenarnya karena ini loh kak, angkanya ini loh ini, karena kamu tuh gini. Coba kamu pikirkan kalau misalkan kamu nggak melakukan itu, apakah kamu marah? Saya seperti itu selalu sampaikan ke anak. Jadi sebenarnya itu yang berkesan dan sudah saya lakukan dengan anak. Terima kasih Ustaz. Apresiasinya itu, yang kedua nih double. Udah Ustaz, bener. Sudah cukup itu Ustaz, apa lagi? Oh, enggak, mungkin pesan yang lain, kan ini dari Bu. Ada lagi? Satu lagi? Mungkin? Oh, Mangga, silakan. Baik, tambahan aja kalau untuk dari semua yang Ustaz sampaikan tadi, salah satunya yang paling berkesan itu tentang kita mungkin akan bisa mempraktekkan semua yang materi Pak Ustaz sampaikan itu pada saat dengan wewenang Allah yang maha baik ya Pak Ustaz. Walaupun kita nggak bisa mengamalkan apa yang semua yang kita dengar di kajian ini, tapi insya Allah akan Allah berikan keberkahan itu dan mungkin itu salah satu harapan saya pribadi juga ya Pak Ustaz. Maksudnya untuk memperbaiki anak-anak kita kan dimulai dari diri kita ya. Nah, jadi salah satunya yang paling kena dari kajian hari ini justru ada di situ. Jadi insya Allah mungkin itu tentang luka-luka pengasuhan terhadap anak kita yang efek dari luka pengasuhan kita pun insya Allah bisa dimulai dari gimana cara kita membersihkan hati kita gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ilmu yang Pak Ustaz sampaikan berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya?